Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Sada, NIM 1862150007, Prodi PG PAUD semester 5, mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Ibu Rizawati MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang ruang lingkup profesi keguruan untuk memenuhi tugas mata kuliah profesi keguruan. Secara garis besar, tugas guru dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tugas profesi, tugas kemanusiaan, dan juga tugas kemasyarakatan. Sebagai salah satu profesi resmi, kedudukan guru memerlukan keahlian khusus. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, jadi di luar bidang pekerjaannya. Terkait dengan hal tersebut, Usman tahun 2000 menegaskan bahwa tugas guru sebagai profesi mencakup sebagai beberapa persyaratan. Yang pertama, menuntut adanya keterampilan dan berdasarkan konsep dan teori pengetahuan yang mendalam. 2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai. Keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan yang kelima, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Pengertian profesi menurut Udin Syafruddin 2019 halaman 5 menjelaskan pendekatan kajian sosiologik mempersiapkan bahwa profesi itu sesuai dengan halnya merupakan suatu jenis model atau tipe pekerjaan ideal saja, karena dalam realitanya bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkannya. Namun demikian, bukanlah merupakan hal yang mustahil pula untuk mencapainya, asalkan ada upaya yang sungguh-sungguh kepada pencapaiannya. Proses usaha menuju ke arah terpenuhnya persyaratan suatu jenis model pekerjaan ideal itulah yang dimaksud dengan profesionalisasi. Pengertian profesi menurut Udin Syafruddin 2019 halaman 5 menjelaskan pendekatan kajian sosiologik mempersiapkan bahwa profesi itu sesuai dengan hal kedua yang perlu kita kaji adalah keguruan yang berasal dari kata guru, analog dengan makna imbauan ke-an seperti berkaitan dengan siswa atau bineka atau perbedaan. Keguruan dapat kita maknai sebagai hal yang berkaitan dengan menjadi guru. Sehubungan dengan itu, ilmu keguruan berarti ilmu yang berkaitan dengan menjadi guru. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa profesi keguruan dapat dimaknai sebagai ilmu yang mencakup berbagai hal atau aspek yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai guru yang profesional. Profesi sebagai seorang guru harus dipandang dari beberapa sisi kehidupan secara luas. Sejumlah rekomendasi menurut Umar Hamalik 2002 halaman 6 yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran pendidik harus dilihat dalam konteks pembangunan secara menyeluruh yang bertujuan membentuk manusia sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang kedua, hasil pendidikan mungkin tidak bisa dilihat dan dirasakan dalam waktu singkat, tetapi baru dilihat dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin setelah satu generasi. Yang ketiga, sekolah adalah suatu lembaga profesional yang bertujuan membentuk anak didik menjadi manusia dewasa yang berkepribadian matang dan tangguh, yang dapat bertanggung jawab terhadap masyarakat dan terhadap dirinya sendiri. Yang keempat, ada sesuai dengan hakikat dan kriteria profesi yang telah dijelaskan di depan. Jelas bahwa pekerjaan guru harus dilakukan oleh orang yang bertugas selaku guru.
Yang kelima, sebagai konsekuensi logis dari pertimbangan tersebut, setiap guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi pribadian, dan kompetensi kemasyarakatan. Syarat-syarat ruang lingkup profesi keguruan. Yang pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang lama. Yang ketiga, jabatan yang mementingkan layanan di atas keuntungan pribadinya. Yang keempat, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan atau yang berkesinambungan. Adapun ruang lingkup profesi keguruan yaitu memenuhi layanan administrasi pendidikan, layanan instruksional, dan yang terakhir layanan bantuan. Nah, ruang lingkup kerja guru mencakup aspek-aspek, ada 3. Yang pertama, kemampuan profesional mencakup yang pertama, penguasaan materi pembelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkan. Yang kedua, penguasaan dan penghayatan atas wawasan dan landasan kependidikan dan keguruan. Yang ketiga, penguasaan proses-proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran. Dan kedua, ada kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Yang ketiga, kemampuan personal atau pribadi mencakup penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidik dan beserta unsur-unsurnya. Dan kedua, pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogianya dianut oleh seseorang. Seorang menampilkan untuk unjuk kerja yang profesional apabila dia mampu menampilkan keadaannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Keandalan kerja itu dapat dilihat dari berbagai segi berikut, yaitu yang pertama, mengetahui, memahami, dan menerapkan apa yang harus dikerjakan sebagai guru. 2. Memahami mengapa dia harus melakukan pekerjaan itu. Yang ketiga, mewujudkan pemahaman dan penghayatannya itu dalam pembuatan pendidikan dan mengejar dan melatih. Yang keempat, memahami serta menghormati batas-batas kemampuan dan kewenangan profesinya dalam menghormati profesi yang lain. Nah, tujuan profesi keguruan yaitu pada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 bahwa guru dituntut memiliki kompetensi, maksudnya adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dalam kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pengembangan peserta didik. Kompetensi kepribadiannya itu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan juga serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif, efisien dengan peserta didik secara sesama guru, orang tua dan atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, prinsip profesi keguruan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7, profesi keguruan, profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealis. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal berkaitan dengan tugas profesionalis guru. Pada kesimpulannya, profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.